Bella Griezmann ex Barcelona sebut Lionel Messi bocah setengah autis. Mantan pemain Barcelona Christophe Dugarry menyebutkan bahwa Lionel Messi dengan sebutan bocah setengah autis. Christophe Dugarry yang pernah memperkuat Barcelona pada tahun 1997 merasa Antoine Griezmann tidak bisa tampil optimal karena adanya Lionel Messi. Dugarry mengatakan bahwa Griezmann terlihat takut dengan sosok Messi yang memiliki postur tubuh lebih pendek dari dirinya. Dia kemudian mengolok-olok pemain berjuluk La Pulga itu dengan sebutan bocah setengah autis. Tidak tanggung-tanggung, ex pemain timnas Prancis itu juga meminta Griezmann menampar wajah Messi. Apa yang ditakutkan oleh Griezmann? Seorang bocah berpostur 1,5 meter yang setengah autis. Yang perlu dilakukan adalah dengan bersikap berani. Ungkapnya seperti dilansir dari Goal International. Sudah saya katakan berkali-kali bahwa dia punya masalah dengan Messi. Dia harus menamparnya. Sambung dari Dugarry. Lebih lanjut, Dugarry mengatakan bahwa Griezmann harus berani berbicara dengan Messi terkait penampilannya yang kurang optimal selama memperkuat Barcelona. Benar bahwa Messi seharusnya lebih sering memberinya umpan, tapi jujur saya tidak terkejut. Itu karena Griezmann memang kehilangan keberanian dan tidak bermain dengan kepercayaan diri. Griezmann harus berbicara langsung dengan Messi untuk mengatasi masalah ini. Tutur dari Dugarry. Masa depan Griezmann di Barcelona mulai dipertanyakan setelah hanya tampil sekali sebagai starter dalam 4 pertandingan terakhir Azulgrana di Liga Spanyol. Lebih parahnya lagi, pada pertandingan terakhir Barcelona, dia baru dimasukkan oleh Quique Setién pada menit ke-90 ketika menghadapi Atletico Madrid. Manchester United mencoba memancing di tengah situasi keruh Barcelona dan juga Antoine Griezmann. Sebuah manuver dibuat Manchester United di musim panas nanti. Tim berjuluk Setan Merah itu diberitakan tertarik untuk memboyong Antoine Griezmann di musim panas nanti. Penyerang timnas Prancis itu sebenarnya belum lama berganti klub. Tahun lalu dia memutuskan untuk meninggalkan Atletico Madrid dan bergabung dengan Barcelona. Namun 1 tahun berselang, Antoine Griezmann digosipkan ingin pergi dari Camp Nou, menyusul hubungannya yang kini kian memburuk dengan sang manajer Quique Setién. Mundo Deportivo mengklaim bahwa Manchester United mengamati situasi Antoine Griezmann tersebut. Untuk itu mereka coba memanfaatkan situasi keruh itu untuk memboyong sang striker ke Old Trafford. Menurut laporan tersebut, Manchester United sebenarnya sudah lama mengincar sosok Antoine Griezmann. 3 tahun terakhir Manchester United selalu mencoba memboyong pemain timnas Prancis itu. Namun musim lalu sang striker justru memilih pindah ke Barcelona. Mengingat Manchester United masih butuh striker baru, Setan Merah akan mencoba untuk memboyong Antoine Griezmann di musim panas nanti. Manchester United dinilai bakal menemui kesulitan untuk mengamankan jasa Griezmann. Barcelona diberitakan mematok harga yang cukup mahal untuk sang striker. Griezmann dibanderol di angka 120 juta euro, sama dengan jumlah yang dibayarkan Barcelona ke Atletico Madrid tahun lalu. Manchester United sendiri diberitakan punya dana belanja yang terbatas, sehingga mereka dinilai kesulitan untuk memenuhi tuntutan dari Barcelona itu. Miralem Pjanic tidak akan cemburu dengan Lionel Messi dan bintang Barcelona lainnya. Rogoni yakin kepindahan ke La Liga Spanyol akan bermanfaat untuk Pjanic. Miralem Pjanic tidak akan terganggu ataupun merasa cemburu dengan Lionel Messi dan bintang-bintang Barcelona lainnya. Demikian menurut pelatih kebugaran sang gelandang di AS Roma, Paulo Rogoni. Pjanic akan bergabung ke Camp Nou sedangkan Arthur menuju Juventus. Pjanic akan pindah ke Spanyol di usia 30 tahun dan pemain asal Bosnia itu hanya membuat 5 assist di ajang Serie A Italia pada musim 2019-2020 ini. Namun Miralem Pjanic masih bisa menampilkan performa di level yang paling tinggi dan Azulgrana rupanya sudah membidik sang playmaker selama beberapa waktu. Rogoni yakin kepindahan ke La Liga Spanyol akan bermanfaat untuk Pjanic yang membanggakan dengan kerjasama dan masih bisa menjaga kebugaran fisiknya. Saya tidak dapat berbicara tentang Arthur, tetapi Pjanic berusia 30 tahun. Karena profesionalisme dan kondisi fisiknya, dia masih bisa bermain selama bertahun-tahun. Lihat cara dia menggerakkan bola, tidak seperti yang lainnya. Tentu saja dia punya kualitas yang diperlukan untuk Barcelona dan klub top lainnya di dunia. Secara teknis dia sehat, memiliki visi yang luar biasa dan magis dengan tendangan bebasnya. Dia selalu menambah gol dan assist, dia adalah pemain yang matang, ungkap Rogoni. Miralem Pjanic juga dikenal dengan karakter yang rendah hati, sehingga dirinya tidak akan memiliki masalah berbagi pusat perhatian sebagai bagian dari skuad Barcelona yang bertabur bintang. Dia adalah sosok atlet dengan kualitas terbaik. Anda harus ingat bahwa Pjanic biasanya mengcover 13 km per pertandingan. Dia berlatih sepenuhnya dan hanya berpikir tentang peningkatan performa.
Dia adalah seorang profesional yang hebat dan dia menjaga dirinya dengan baik di dalam dan juga luar lapangan. Itulah sebabnya dia mengalami cedera otot yang lebih sedikit daripada kebanyakan pemain Roma dan juga Juventus. Dia pulih dengan cepat juga dan tidak cemburu dengan nama-nama besar yang bersama dia di ruang ganti, ungkap Rogoni menambahkan. Setelah mendapatkan Miralem Pjanic, kini fokus Barcelona kepada Lautaro Martinez. Setelah mendapatkan Miralem Pjanic dari Juventus, Barcelona dikabarkan mulai mengalihkan fokusnya ke striker Inter Milan Lautaro Martinez. Barcelona baru saja mendapatkan Miralem Pjanic dari Juventus setelah usai menjual Arthur Melo ke klub asal Turin itu. Selain mendapatkan Pjanic, klub asal Catalunya itu juga menerima dana fantastis senilai 72 juta euro atau setara dengan 1,15 triliun rupiah dari Juventus. Setelah merampungkan transfer Arthur dan juga Pjanic, kini Barcelona fokus ke tujuan lainnya. Dilansir dari Mundo Deportivo pada hari Jumat 3 Juli 2020, Barcelona dikabarkan mulai memfokuskan diri untuk mendapatkan Lautaro Martinez. Barcelona sampai menawarkan beberapa pemainnya seperti Arturo Vidal, Ivan Rakitic, dan juga Nelson Semedo kepada Inter Milan. Namun Nerazzurri menolak tawaran tersebut. Inter Milan dilaporkan hanya mau melepas pemain timnas Argentina itu jika ada klub yang mampu membayar klausul pelepasannya senilai 111 juta euro atau setara dengan 1,78 triliun rupiah. Barcelona mengaku tidak mampu membayar harga yang diajukan oleh Inter Milan. Hal itu lantaran keuangan Barcelona tengah mengalami krisis akibat pandemi COVID-19. Barcelona bahkan sampai harus memotong gaji para pemainnya demi menyelamatkan keuangan. Meski demikian, Barcelona masih belum menyerah dan akan kembali mengajukan negosiasi dalam waktu dekat. Dewan Direksi Barcelona terpecah soal potensi jual Ansu Fati ke Manchester United. Dewan Barcelona masih terpecah atas masa depan Ansu Fati. Winger berusia 17 tahun itu menjadi target Manchester United pada bursa transfer musim panas tahun ini. Manchester United kabarnya telah mengajukan tawaran 2 kali kepada Barcelona untuk menggait Ansu Fati. Tawaran pertama sebesar 100 juta euro, lalu yang kedua senilai 150 juta euro, dan semuanya ditolak. Presiden Blaugrana Josep Maria Bartomeu percaya bahwa Ansu Fati merupakan masa depan klubnya. Bartomeu tidak mau menjual pemain muda yang berpotensi menjadi the next Lionel Messi kemudian hari. Tetapi berdasarkan laporan ABC, keuangan klub asal Katalan itu menjadi perhatian beberapa direktur. Ada perdebatan sengit di dalam ruang dewan tentang mendorong Manchester United untuk kembali menawar Ansu Fati. Barcelona menghadapi kekurangan 70 juta euro untuk menyeimbangkan kas mereka. Pandemi virus corona berdampak pada keuangan dan pemasukan klub sehingga menjual pemain menjadi solusi. Sejauh ini baru nama seperti Jean-Claire Todibo, Philippe Coutinho, Ivan Rakitic, dan juga Rafinha yang masuk dalam daftar jual Barcelona agar klub bisa memperoleh pemasukan tambahan setelah musim 2019-2020 berakhir. Tetapi Barcelona sadar bahwa mereka dapat menutupi utang mereka dengan penjualan Ansu Fati di harga fantastis. Nilai klausul rilis kontrak Ansu Fati di Barcelona mencapai 170 juta euro. Sebagian anggota Dewan Blaugrana berharap Manchester United datang lagi untuk menebus klausul rilis kontrak Ansu Fati agar keuangan klub benar-benar aman dalam menetapkan kompetisi musim depan. Akankah Quique Setién segera dipecat Barcelona? Rumor pemecatan pelatih Barcelona Quique Setién semakin mengalir deras. Kabarnya kalau Barcelona kembali gagal menang, dia segera dipecat. Dilansir dari Marca, Barcelona kurang mulus setelah Liga Spanyol kembali digulirkan. Dari 6 pertandingan, Blaugrana 3 kali menang dan 3 kali seri. Alhasil Barcelona tergeser oleh Real Madrid di puncak klasemen Liga Spanyol. Memang perbedaannya cuma 1 poin, tapi Real Madrid bisa membuat jadi berbeda 4 poin. Kurang mulusnya laju Barcelona disebut karena masalah internal klub. Sang pelatih Quique Setién dan juga stafnya disebut terus panas versus para pemainnya Lionel Messi dan kawan-kawan. Messi dikabarkan kurang suka dengan gaya permainan dan metode latihan dari Quique Setién. Bahkan para pemain pun tampak tidak peduli dengan staf pelatih di lapangan. Bahkan baru-baru ini para petinggi klub mendatangi rumah Quique Setién untuk membahas masalah yang terjadi. Mereka yang datang antara lain Presiden Josep Maria Bartomeu, CEO Grassgar Grau, manajer Javier Bardos, Wakil Presiden Jordi Moix, dan juga Direktur Olahraga Eric Abidal beserta tangan kanannya. Suatu rumor menyatakan Quique Setién bakal segera dipecat oleh Barcelona jika Barcelona gagal menang menghadapi Villarreal di lanjutan Liga Spanyol pada pekan ke-34 pada hari Senin dini hari waktu Indonesia bagian Barat mendatang. Barcelona harus bisa menyapu bersih 5 laga tersisa. Asa untuk menjuarai Liga Spanyol masih terbuka lebar.
asal tidak ada masalah di dalam tim dan permainan bisa konsisten.